Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Alfala dengan NIM 221111052, Prodi Sistem Informasi Universitas Nurdin Hamzah. Di sini saya akan membuatkan tutorial cara mengerjakan studi kasus untuk contoh soal Kamin Clustering menggunakan Excel. Di sini telah ada studi kasus, yaitu pengelompokan data pelanggan pada toko buku berkah, di mana langkah pertama untuk mengerjakannya yaitu kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari DC1 dan DC2 dengan rumus SQRT. Kita blok saja bagian pengeluaran 15 dikurang sentroid 1 15 tutup kurung akar 2 ditambah buka kurung nilai kunjungan dikurang nilai sentroid 1 yang pertama tutup kurung pangkat 2 dan tutup kurung lagi. Bagian yang terpenting pada angka sentroidnya kita harus memberi tanda absolut atau dolar supaya ketika nanti kita ingin menarik ke bawah angkanya tidak akan berubah. Oke, seperti ini, bisa langsung di enter saja. Oke, berhasil ya. Untuk DC2 sama saja, kita menggunakan rumus SQRT. Kita blok yang pengeluaran yang pertama dikurangi dengan sentroid yang kedua, tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung nilai kunjungan dikurang sentroid kedua yang 30 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi. Nah, di sini kita juga memberikan nilai absolut atau seperti tanda dolar ini untuk menguji bagian sentroidnya. Baik, bisa langsung di enter saja. Supaya lebih rapi angkanya, kita buat 2 angka di belakang koma saja. Oke, selanjutnya untuk mencari C1 dan C2 itu kita melihat manakah nilai angka yang lebih kecil antara DC1 dan DC2. Ini kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan rumus if. If DC1 kecil dari DC2, maka kita beri saja oke. Jika tidak, hasilnya sama dengan 0. Oke, tutup kurung. Bisa langsung dari bawah saja. Oke, untuk yang C2 sama saja, kita menggunakan rumus if DC2 kecil dari DC1, maka hasilnya sama dengan oke. Jika
dia lebih besar, hasilnya sama dengan 0. Kita enter. Oke, benar di sini. Bisa langsung kita tarik saja ke bawah. Di sini sebenarnya bebas ingin menggunakan OK atau 0, itu terserah. Hanya saja ini kita membedakan mana yang angkanya lebih kecil dan mana angkanya lebih besar. Di sini dapat kita lihat ada angka yang seimbang pada pelanggan nomor 6. Ini kita boleh memilih salah satu saja untuk kita OK-kan. Di sini saya memilih yang ini saja. Kita OK-kan saja. Nah, jika sudah, kita akan mencari sentroid baru dari perulangan yang pertama ini dengan cara seperti ini. Ini sentroid 1, sentroid 2, pengeluaran, ini kunjungan. Oke, untuk rumusnya di sini kita dapat menggunakan rumus sum. Yang kita ambil adalah bagian pengeluaran yang ada tanda OK-nya di sini. Kita tarik saja sampai batas yang OK-nya ini. Oke, langsung saja kita bagi banyaknya jumlah yang OK atau yang kecil ini, ada 6. Jadi kita bagi 6. Dapat hasilnya. Untuk sentroid yang satunya lagi kita pakai rumus sum juga. Kita tarik sebanyak OK yang kecil ini, yang terkecil ada 6. Langsung saja kita bagi 6. Nah, di sini untuk nilai sentroid 1 sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari nilai sentroid 2 dengan masih menggunakan rumus sum. Kita bagi 9. Kita rubah saja untuk menjadi 2 angka di belakang koma. Oke, untuk nilai perulangan yang pertama kita telah dapatkan sentroidnya. Selanjutnya kita akan mencari sentroid perulangan yang kedua untuk memastikan apakah nilai sentroidnya berubah atau tidak. Jika tidak berubah, maka kita akan cukup sampaikan pada perulangan yang kedua. Ini bisa langsung kita kopikan saja. Kita rapikan sedikit. Ini kita hapus dulu. Oke. Untuk rumusnya tetap sama. Kita menggunakan rumus SQRT. Pengeluaran dikurangi dengan sentroid 1 yang baru ini, tutup kurung, pangkat 2,
ditambah nilai dari kunjungan dikurangi sentroid 1 yang kunjungan tutup kurung pangkat 2. Oke, tutup kurung. Jangan lupa untuk nilai sentroidnya masih kita kunci dengan menggunakan absolut atau logo dolar ini supaya nilainya tidak berubah ketika kita tarik ke bawah nantinya. Oke, ini sudah benar, bisa langsung kita enter saja. Untuk rumus yang ini sama saja, kita menggunakan rumus SQRT. Kita blok pengeluaran dikurang sentroid yang kedua tutup kurung akar pangkat 2 ditambah kunjungan dikurangi dengan sentroid yang kedua bagian yang kunjungan tutup kurung pangkat 2. Kita tutup kurung lagi. Oke, langsung kita enter saja, ini sudah benar. Nah, untuk C1 nya sama saja, kita menggunakan rumus if. Ini bisa kita salin saja. Maaf. Kita ketik saja, teman-teman. If DC1 kecil dari DC2, maka hasilnya sama dengan oke. Jika lebih besar, nilainya sama dengan 0. Oke. Benar ya? Bisa langsung kita tarik ke bawah saja. Untuk yang ini sama, kita menggunakan rumus if. Jika DC2 kecil dari DC1, maka hasilnya sama dengan oke. Jika tidak, hasilnya sama dengan 0. Enter. Ya, benar. Bisa langsung tarik ke bawah. Nah, lanjut kita coba mencari sentroid untuk perulangan yang kedua. Apakah hasilnya sama dengan sentroid perulangan pertama? Data perulangan 2. Kunjungan C1 C2. Kita menggunakan rumus sum seperti yang pertama tadi.
bagi 6. Selanjutnya untuk kunjungan kita menggunakan rumusan untuk centroid 2 nya. Maaf kalau belum bisa tuliskan rumusnya. Nah, di sini perulangan yang kedua, centroidnya tetap sama dengan perulangan yang satu. Jadi untuk studi kasus ini cukup dikerjakan sampai dengan tahap ini saja. Jika perulangan yang kedua ini centroidnya 1 dan 2 nya berubah lagi atau tidak sama dengan perulangan 1, maka kita akan lanjut mencarinya dengan mengulang lagi mencari DC1, DC2 dengan centroid, menggunakan centroid dengan yang perulangan kedua ini. Nah, mungkin cukup di sini tutorial dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.